Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pengapian konvensional. Bersama saya, Afif Mu'taza Wijaya, NIM 52024190050. Kunci kontak on, mesin mati. Setelah kunci kontak diputar ke posisi on, maka arus akan mengalir dari fusible link ke kunci kontak, ke fuse, ke charge warning lamp, ke terminal L regulator, ke P0, ke P1, kemudian ke massa. Akibatnya, lampu pengisian menyala. Pada saat yang sama, arus dari baterai juga mengalir ke fusible link, ke kunci kontak, kemudian ke fuse, kemudian ke terminal IG regulator, ke PL1, ke PL0, kemudian ke terminal F regulator, kemudian ke terminal F alternator, ke slip ring, ke rotor coil, kemudian ke slip ring, kemudian ke massa. Akibatnya, pada kumparan rotor timbul medan magnet. Kunci kontak on, mesin hidup, putaran lambat. 1. Setelah mesin hidup, alternator, khususnya pada stator coil, akan menghasilkan arus listrik. Arus yang dihasilkan ini dari terminal N alternator akan menuju ke terminal N regulator, kemudian ke kumparan voltage relay, kemudian ke massa. Akibatnya, pada voltage relay terjadi kemagnetan, sehingga terminal P0 akan tertarik dan menempel dengan P2, yang mana arus yang ke lampu pengisian tidak dapat mendapatkan massa. Ini akan membuat lampunya mati. Kemudian, output dari stator coil ini disalurkan ke dioda dan diserahkan menjadi arus searah atau DC. Kemudian mengalir ke terminal B, alternator, kemudian ke baterai, maka pada baterai atau aki terjadi pengisian. Arus dari terminal B, alternator, juga mengalir ke B, regulator, ke P2, ke P0, ke kumparan voltage regulator, kemudian ke massa. Akibatnya, timbul kemagnetan pada voltage regulator. Karena putaran masih rendah, tegangan output alternator cenderung rendah, dan kemagnetan pada kumparan voltage regulatornya pun juga masih lemah. Akibatnya, tidak mampu menarik PL0 dan tetap menempel ke PL1 karena adanya begas pada PL0. Kemudian, pada saat ini, arus yang besar mengalir dari terminal IG ke PL1, kemudian ke PL0, kemudian ke F regulator, ke F alternator, ke RC, kemudian ke massa. Maka arus yang mengalir ke RC besar dan medan magnet pada RC kuat. Jadi, meskipun putarannya lambat, output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai karena medan magnet pada RC kuat. Output tegangan ini berkisar antara 13,8 sampai 14 volt. Kemudian kunci kontak on, mesin hidup, putaran sedang. Ketika putaran mesin dinaikkan menjadi putaran sedang, maka tegangan output alternator ini di terminal B akan naik juga dan arusnya mengalir ke B regulator, ke P2, kemudian ke P0,
kemudian ke kumparan voltage regulator, kemudian ke massa. Akibatnya, kemagnetan pada voltage regulator menjadi semakin kuat dan mampu menarik PL0, tetapi belum cukup untuk menarik PL0 dari PL1 dan posisinya mengambang. Akibatnya, arus dari B alternator mengalir ke IG regulator, ke resistor atau tahanan, ke F regulator, ke F alternator, ke RC, kemudian ke massa. Karena arus melewati resistor, maka arus tersebut akan lebih kecil. Akibatnya, kemagnetan pada rotor coil melemah. Meskipun kemagnetan pada RC melemah, namun putaran mesin naik ke putaran sedang. Putaran alternator semakin cepat, sehingga output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai tegangan antara 13,8 sampai 14,8. Kemudian kunci kontak on, mesin hidup, putaran tinggi. Kemudian jika putaran dinaikkan lagi jadi putaran tinggi, maka tegangan output pada terminal B alternator akan cenderung makin tinggi. Bila tegangan tersebut melebihi 14,8 volt, maka kemagnetan pada kumparan voltage regulator semakin kuat, yang mana akan mampu menarik PL0 dan akan membuat menempel dengan PL2. Karena PL0 menempel dengan PL2, maka aliran arus yang berbeda, akan berbeda, yakni arus yang berasal dari terminal IG regulator akan mengalir ke R, ke PL0, kemudian ke PL2, kemudian ke massa. Tidak mengalir ke RC. Hal ini menyebabkan medan magnet pada rotor coil tidak ada. Karena pada RC tidak terjadi kemagnetan, maka output tegangan pada alternatornya pun akan turun. Bila tegangan output kurang dari tegangan standar, yaitu 13,8 sampai 14,8 volt, maka kemagnetan pada voltage regulator akan melemah lagi, sehingga PL0 akan melepas lagi dari PL2. Arus dari IG regulator ke R kembali mengalir lagi ke RC, ke massa, sehingga medan magnet pada RC kembali menguat, sehingga tegangan output alternator naik lagi. Bila tegangan B naik lagi dan melebihi 14,8 volt, maka prosesnya berulang ke proses seperti di atas secara berulang-ulang, dan PL0 lepas dan menempel dengan PL2 secara periodik sehingga output alternator tetap stabil. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.